Profesor Dr. Tuti Herati Nurhadi Roseno lahir 27 November 1933 di Bandung. Putri tertua dari pasangan Profesor Dr. Insinyur R. Roseno Suryo Hadikusumo dan Raden Ayu Untari Roseno. Profesor Insinyur Roseno dikenal sebagai Bapak Beton Indonesia. Ibu Tuti berkenalan dengan Profesor Dr. Edi Nurhadi yang kemudian jadi guru besar biologi di Institut Teknologi Bandung ketika mereka berdua masih mahasiswa di Belanda. Mereka menikah di Amsterdam. Lahirlah keturunan pertama mereka, sepasang putri kembar Dr. Sita Citrawinda Nurhadi SHMIP yang menikah dengan Adi Yoga Sugomo serta Dr. Indah Citraninda Nurhadi SSMA yang menikah dengan Nursyah Pulungan. Pasangan Ibu Tuti dan Bapak Edi kembali ke Indonesia saat terjadi pertikaian Irian Barat. Mereka memboyong kedua putri kembar dan menetap di Bandung. Kemudian lahir putri mereka, Insinyur Mini Miryasanda Nurhadi SH, MIP MSEL MM, yang menikah dengan Syaiful Zen, sebelum lahir putra mereka satu-satunya, Dr. Insinyur Darwin Cyril Nurhadi MBA yang menikah dengan Nia Ayu Ismaniati. Ibu Tuti Herati dikaruniai 8 orang cucu, yakni Adri, Putra, Taufik, Tari, Aris, Karin, Sarita, dan Donar, dan 3 orang cicit, yaitu Saula, Verena, dan Aldrin. Aldrin lahir tepat pada hari ulang tahun Ibu Tuti Herati yang ke-86 pada 27 November 2019. Ibu Tuti sosok yang luas sehingga bergerak di berbagai kalangan di dunia pendidikan, filsafat, seni dan budaya, bahkan kalangan aktivis. Ibu Tuti adalah guru besar, pendidik dengan jabatan fungsional sampai rektor, dan ibu seorang pemikir, budayawan dan filsuf, seorang pelaku, patron dan pecinta dunia kesenian dan aktivis dalam isu gender. Kepergian Ibu Tuti menorehkan rasa kehilangan mendalam bagi berbagai kalangan. Ibu Tuti Herati dikenal sebagai penyair feminis. Beliau pernah diundang menghadiri berbagai forum penting kepenyairan di mancanegara dan berbagai karya puisinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Jepang, Bulgaria, Korea, dan Italia. Dicadari, gerak-gerik dibebani, menjadi tari lemah gemulai. Antara 1990 sampai 1995, Ibu Tuti Herati menjadi rektor pada Institut Kesenian Jakarta. Beliau ketua program Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia pada 1980 sampai 89, sempat menjadi ketua Lingkar Seni Jakarta, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, menjadi anggota Yayasan Kesenian Jakarta, dan menjadi anggota dan wakil ketua Akademi Jakarta. Ibu Tuti Herati juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Dewan Penyantun Jakarta Chamber Orchestra. Beliau Dewan Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan yang majalahnya kini sudah terbit 105 edisi, dan pendiri Yayasan Mitra Budaya Indonesia yang majalah Jurnal Budaya dan Filsafat Mitra sudah terbit 34 edisi. Ibu Tuti pernah jadi ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pada 1993, beliau mendirikan Cemara 6 Galeri dan Museum. Ini semua dikerjakan sambil memegang jabatan sebagai Direktur Utama Perusahaan Hak Kekayaan Intelektual Biro Oktroy Roseno. Pada tahun 2020, Ibu masih mendirikan Yayasan Tuti Herati Roseno.
Sebagai pemerhati seni dan budaya, Ibu Tuti meraih penghargaan dari Kerajaan Belanda sebagai Komander in the Orde van Oranje Nassau pada 1995 dan dari pemerintah Prancis penghargaan Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Pada 2015, beliau disematkan penghargaan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas dedikasi dan pengabdiannya. Pada 2017, Ibu Tuti menerima penghargaan Republik Indonesia, gelar Tanda Kehormatan Bintang Budaya Para Dharma yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Pada tahun 2020, beliau menerima Lifetime Achievement Award dari The Ubud International Readers and Writers Festival dan Lifetime Achievement Award dari Organisasi Penulis Indonesia Satu Pena. Ibu Tuti Herati mendirikan Yayasan Lingua, Lingkaran Warisan Kota Tua, bersama antara lain arsitek kenamaan Bapak Han Awal dan arkeolog senior almarhum Profesor Dr. Mundarjito. Bersama tim Lingua, Ibu Tuti melakukan restorasi pada Masjid Angke. Soal masjid ini, kenapa masjid ini yang dipilih? Karena ini masjid tertua 1761. Lagi pula masjid ini bisa dianggap ikon dari pluralitas multikultural karena modalnya yang kasih orang Cina, ya. Arsiteknya juga orang Tionghoa. Lalu di situ banyak makam-makam dari Arab, ya. Terus ragam hiasnya Bali, dulu namanya Masjid Kampung Bali. Terus ada hiasan Belanda, malah ditemukan lonceng Belanda. Ya, jadi ini ikon pluralitas multikultural. Ibu Tuti seorang penulis yang prolifik. Karya-karyanya beragam, dari puisi, ulasan feminis sastrawi dalam prosa lirik, karya filsafat, pemikiran feminisme dan kemasyarakatan, serta beberapa karya autobiografi. Saat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo yang berlanjut ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Ibu Tuti merampungkan kumpulan sajak bertajuk Tahun Baru 2021 Harapan Baru, dengan ilustrasi seleksi pribadi dari karya buku pelukis Handrio dan koleksi Museum Cemara 6. Sejak syukuran ulang tahun Cita dan Indah pada 16 Februari 2021, Ibu pulang dan tinggal bersama putri ketiganya, Minyi. Gagasan dan pemikirannya mengalir seperti air bah dengan semangat inspiratif, seakan Ibu Tuti Herati ingin menyelesaikan begitu banyak dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Beliau berkata, Cemara 6 Galeri Museum untuk kegiatan seni budaya, Biro Oktroy Roseno untuk bisnis usaha, dan Gedung Roseno Plaza Kemang untuk kegiatan pendidikan. Sudah 70 tahun bidang kekayaan intelektual diwariskan oleh almarhum ayahnya, Profesor Dr. Insinyur Roseno. Ini mengilhami Ibu Tuti Herati untuk menyusun pendirian institut atau fakultas kekayaan intelektual serta Fakultas Pengembangan Kreativitas dengan berbagai program studi. Beliau sibuk mengadakan pertemuan Zoom dengan antara lain Dirjen Kebudayaan Dr. Hilmar Farid serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Insinyur Nizam dan Kepala LL Dikti Wilayah 3 Profesor Dr. Agus Setio Budi. Pada 8 Mei 2021, Ibu Tuti masih rapat bersama beberapa kerabat termasuk Pak Dirjen Kebudayaan guna membahas Fakultas Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Kreativitas di Gedung Roseno Plaza. Pada April, Ibu Tuti menandatangani akta pendirian Yayasan PEN Indonesia Maju dengan 11 orang pendiri, kelanjutan PEN Indonesia yang 41 tahun lalu didirikannya dan mendapat pengakuan internasional. Sebelum Ramadan tahun ini, Ibu Tuti ke Salatiga untuk berziarah ke makam Bapak Kusnun yang memberinya beasiswa ke Belanda pada 1955.
Dalam ziarah itu, Ibu Tuti memasang prasasti Andilin Kusnun di pusara Bapak Kusnun sebagai simbol sahabatnya Andilin telah menyatu dengan orang tuanya. Sahabat Ibu Tuti tersebut wafat pada usia 33. Ibu Tuti merasa seharusnya upacara simbolik itu dilakukannya 50 tahun yang lalu. Keesokan harinya setelah tiba di Jakarta pada 11 April, Ibu Tuti menghadiri syukuran ulang tahun Cyril. 2 hari kemudian beliau terbang ke Bali untuk tengok beberapa villa miliknya yang terakhir dikunjungi pada 2019. Rupanya kunjungan tersebut adalah perpisahan terakhir dengan staf yang mengurus villa. Pada 29 April, Ibu Tuti rapat dengan Pusat Film Nasional guna membahas kerjasama produksi serial film Reinha Boki Raja yang bertolak dari karya prosa lirik yang ditulisnya. Di hari-hari itu, Ibu Tuti menyelesaikan karya tulis lain berjudul Kartini dan Anne Frank. Beliau bahkan mengumpulkan 50 sahabat dan mitra kerja untuk menulis tentangnya dalam buku Festschrift yang akan terbit pada peringatan ulang tahunnya ke-88 tahun ini. Beliau mengatakan, "Saya tidak akan menulis." Pada 11 Juni, Ibu Tuti berwebinar dengan Pak Jaya Suprana, Pak Hilmar Farid, dan Ibu Karlina Supeli guna menentukan Hari Filsafat Indonesia yang ditetapkan bersama 19 September 2021. Jam 17 hari yang sama di rumah Minyi, Ibu Tuti mengadakan syukuran hari ulang tahun ke-84 adiknya, Pak Hanyoto Roseno, acara mana dihadiri seluruh keluarga Ibu Tuti. Pada Sabtu 12 Juni, keluarga mengadakan syukuran Donar, cucu Ibu Tuti yang akan berangkat ke Cilacap untuk kuliah penerbangan. Donar sempat disisir rambutnya oleh Ibu Tuti dan diberi amplop guna membeli sikat rambut. Pada Minggu 13 Juni 2021, jam 05.10, Ibu Tuti Herati meninggalkan kita semua untuk selamanya saat di UGD Rumah Sakit MMC setelah tiba sekitar jam 1 pagi. Beliau dimakamkan di pemakaman Karet Bifak bersama dengan ayahanda tercinta Profesor Dr. Insinyur Roseno. Almarhumah punya rencana sendiri bila nanti November usia 88 tahun. Dan almarhumah guru kita semua, multi talent, baik sebagai profesor di perguruan tinggi Universitas Indonesia, baik di mantan rektor di Institut Kesenian Jakarta. Selamat jalan Ibu Tuti Herati, sosok seorang ibu, pemimpin, guru, teman, sahabat, terlalu banyak kenangan. Sebagaimana ditulis David, Restu, Rustam, dan Ramsey dari Singapura, a great lady who led an amazing life, and even in her later years, she managed to have an extraordinary life and influence on so many people. A real Indonesian negarawan of the old school. We feel honored to have known her, and you should feel honored too to carry on her legacy. Gugur bungaku di taman hati di hari baan pertiwi, harum semerbak. Semoga almarhumah Ibu Tuti Herati diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakti telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tak
Karya Sakti.